warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang biografi Al-Khawarizmi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Salsa Suba Oktaviani dengan NPM 201063105001. Mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Atin Warmi MPD. Di sini saya akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama, tentang biodata Al-Khawarizmi. Yang kedua, pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karya-karya Al-Khawarizmi. Yang keempat, rangkuman singkat kisah Al-Khawarizmi. Dan yang terakhir, manfaat yang dapat diambil dari kisah Al-Khawarizmi. Langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama, biodata Al-Khawarizmi. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Tempat ia lahir di Bukhara, hidup di Al-Khawariz, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau sekitar 780 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Pekerjaan beliau sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad, tempat ia belajar di Baghdad dan tempat ia bekerja sekarang. Selanjutnya, keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Al-Khawariz. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Watshik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu, terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim, tak terkecuali Al-Khawarizmi. Selanjutnya ada pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada tabel astronomi. Beliau menemukan tabel astronomi untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kedua ada konsep aljabar. Beliau menemukan konsep aljabar yang digunakan sampai saat ini loh untuk pembelajaran matematika aljabar. Jadi, konsep matematika aljabar yang kita tahu sampai saat ini itu adalah temuan dari beliau. Yang ketiga ada mengenal tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0. Dan yang kelima, mengenal peta dunia yang digunakan para ahli geografi dan menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari. Serta beliau juga menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu dan Arab. Jadi beliau itu tidak menemukan dua konsep matematika, yaitu konsep aljabar dan konsep algoritma. Selanjutnya ada karya-karya Al-Khawarizmi. Bisa kita lihat ya, ini contoh gambar Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala. Itu adalah salah satu kitab karya Al-Khawarizmi. Kitab itu buku matematika yang ditulis pada tahun 830, yang isinya perhitungan perlengkapan dan penyeimbangan. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan
persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Karya beliau yang kedua ada Dixit Algorismi. Bisa kita lihat ya di gambarnya. Dixit Algorismi adalah tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Aderald of Bath, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Sebuah nama baru diberikan pada hasil kerjanya oleh Baldassare Boncompagni pada 1857. Karya yang ketiga itu ada Kitab Surat Al-Ard. Nah, ini salah satu contohnya ya, contoh gambarnya. Ini tuh kayak kalau tahun sekarang ini kita bisa temukannya di atlas, sama aja kayak atlas, namun ini penemuan yang pertamanya. Kitab Surat Al-Ard adalah buku dengan daftar bujur dan lintang termasuk zona cuaca, yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. Buku ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Baik dalam salinan Arab maupun Latin, tidak ada yang tertinggal dari buku ini. Karya yang selanjutnya ada Jij al-Sindin. Nah, ini contoh gambarnya nih. Jij al-Sindin adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. 4 manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliotheque Publique di Chartres, The Bibliotheque Mazarin di Paris, The Biblioteca Nacional di Madrid, dan The Bodleian Library ada di Oxford. Kitab selanjutnya ada Risalah fi Ikhraj Tarikh al-Yahud atau kalender Yahudi. Nah, ini contoh kalender Yahudinya ya. Kalender Yahudi ini menerangkan 19 siklus interkalasi hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tishri dimulai, memperhitungkan interval antara era Yahudi, era Seleij, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi, sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimonides. Selanjutnya ada rangkuman singkat kisah Al-Khawarizmi. Yang pertama ada pengetahuan dan keahlian Al-Khawarizmi bukan hanya dalam bidang syariat, namun di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, alat hitung, sejarah Islam, serta kimia. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang penulis ensiklopedia loh. Dalam berbagai disiplin, Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang.
Al-Khawarizmi mempunyai 5 karya, diantaranya yang pertama Al-Kitab Al-Mutakhsar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang kedua Diksit Al-Gorizmi, yang ketiga Kitab Surat Al-Ard, yang keempat Zij Al-Sindin, dan yang terakhir Risalah fi Ikhtiraj Ta'rif Al-Yahud. Nah, dari pemaparan yang udah tadi kita bahas, saya mengambil manfaat yang dapat diambil dari kisah Al-Khawarizmi yang bisa dipelajari oleh teman-teman ya. Yang pertama, jangan malu dan jangan pantang menyerah untuk mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin. Umur tidak membatasi kita untuk mencari ilmu dunia maupun akhirat. Sesukses apapun seseorang dalam bidang pendidikan maupun ekstrakurikuler, harus tetaplah menjalankan ibadah, karena kesuksesan datang kepada orang yang taat beribadah dan pantang menyerah. Karena sudah banyak rumus-rumus yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi, maka sekarang kita dengan mudah menghitung aljabar dengan rumus-rumus tersebut. Baik, itu adalah pembahasan singkat tentang biografi Al-Khawarizmi. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.